Pertanyaan sederhana namun fundamental. Apakah Presiden Amerika Serikat bisa dipecat melalui pemakzulan? Ini bukan soal opini, tetapi soal mekanisme konstitusional versus realitas geopolitik. Kali ini kita menguji skenario yang belum pernah terjadi. Bukan hanya tuduhan dalam negeri, tetapi juga apa yang dilakukan presiden di luar negeri. Operasi militer di Venezuela dan konfrontasi dengan rezim Iran sebagai potensi dosa yang bisa menguatkan kasus pemakzulan. Pertanyaan ini krusial karena menyingkap batasan institusi demokrasi terhadap tindakan eksekutif di era ketidakpastian global. Pertanyaannya bukan apakah Trump kontroversial, tetapi apakah sistem Amerika mengizinkan presiden untuk dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan? Di sini kita tidak bicara moral. Kita bicara mengenai mekanisme kekuasaan. Karena seringkali mekanismenya tidak bergerak secepat opini publik. Pemakzulan menurut sistem konstitusi Amerika adalah proses 2 tahap. Tuduhan formal di Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian sidang di Senat untuk menentukan apakah presiden harus dicopot. Langkah ini bukanlah pemecatan otomatis, melainkan alat kontrol politik dan institusional yang sangat berat karena syarat persetujuan Senat sangat tinggi. Secara historis, hanya sedikit presiden yang dihadapkan pada proses ini, dan tak satu pun dicopot oleh Senat dalam sejarah modern. Namun tindakan luar negeri yang kontroversial kini menghadirkan laporan tuduhan baru yang belum pernah diuji oleh sistem pemakzulan sebelumnya. Aktor utamanya tetap adalah Presiden Trump, anggota Partai Republik di Kongres Amerika Serikat, serta institusi legislatif, DPR dan Senat. Dalam konteks ini, juga muncul aktor internasional yang relevan. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang menjadi sasaran operasi militer Amerika Serikat, dan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, yang mengecam keras campur tangan Amerika Serikat. Bagi Demokrat progresif, operasi militer di Venezuela tanpa otorisasi Kongres disebut sebagai tindakan ilegal yang bisa menjadi dasar pemakzulan. Di sisi lain, banyak anggota Republik melihat tindakan luar negeri ini sebagai instrumen kebijakan keamanan nasional yang perlu fleksibilitas eksekutif. Dalam isu pemakzulan, musuh utama presiden bukan oposisi, melainkan institusi. Tetapi institusi itu sendiri juga terikat kepentingan politik dan loyalitas partai. Di titik inilah politik dan hukum mulai saling mengunci. Secara struktural, pemakzulan beroperasi di bawah aturan konstitusi yang memisahkan kekuasaan. DPR Amerika dapat menyusun tuduhan pemakzulan atas dasar pengkhianatan, suap, atau pelanggaran berat dan ringan lainnya. Tetapi apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat tidak pernah didefinisikan secara ketat oleh teks hukum. Argumen yang muncul di internal Demokrat saat ini adalah bahwa operasi militer terhadap Venezuela tanpa otorisasi Kongres dan potensi konfrontasi langsung dengan Iran bisa masuk dalam kategori pelanggaran tugas konstitusional karena melewati kontrol sipil legislatif.
Faktanya sejumlah anggota DPR dan senator dari fase progresif menyebut intervensi militer Venezuela sebagai pelanggaran hukum yang bisa menjadi dasar pemakzulan. Namun institusi Senat tetap menjadi hambatan utama. Untuk mencopot presiden diperlukan persetujuan 2/3 senator. Angka yang hampir mustahil tercapai ketika partai presiden memiliki basis kuat di Senat. Ini berarti bahwa meskipun tuduhan semakin tajam, Senat bisa menolak permohonan pemakzulan, seperti yang terjadi pada upaya sebelumnya atas tindakan militer di Iran. Selain itu, pendekatan presiden dalam krisis Venezuela dan konflik Iran dipandang oleh sebagian kalangan sebagai kebijakan luar negeri, bukan tindakan yang secara otomatis melanggar hukum domestik. Bahkan kritik internasional terhadap tindakan Amerika Serikat di Venezuela datang lebih kepada pelanggaran hukum internasional daripada hukum domestik Amerika Serikat. Di atas kertas, presiden dapat dimakzulkan dengan keputusan luar negeri. Namun pada praktiknya, segala keputusan perang sering dibungkus dengan diskresi eksekutif. Dan Senat menjadi tembok terakhir yang jarang runtuh. Risiko utama dari mengaitkan tindakan militer luar negeri dengan pemakzulan adalah preseden politik. Jika DPR mencoba memakzulkan presiden atas dasar keputusan kebijakan luar negeri, hal ini bisa membuka pintu bagi konflik lembaga yang terus-menerus mengunci presiden dalam litigasi politik, melemahkan stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, jika presiden diperlakukan sepenuhnya kebal terhadap kritik legislatif dalam kebijakan luar negeri, kontrol konstitusional terhadap eksekutif melemah. Batas geraknya sangat dipengaruhi oleh komposisi Senat dan solidaritas partai. Tanpa mayoritas bipartisan yang kuat dalam Senat, langkah pemakzulan tetap sangat tidak realistis. Dampak dari konflik ini melampaui arena domestik. Intervensi Amerika Serikat di Venezuela telah memecah persepsi di Eropa tentang legitimasi penggunaan kekuatan unilateral dan memicu kecaman internasional berdasarkan prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Sementara itu, ketegangan antara Trump dan Iran dengan tuduhan dari Ayatollah Khamenei bahwa Amerika Serikat ikut memicu protes dan kerusuhan menempatkan konflik bilateral ini dalam kerangka geopolitik yang lebih luas. Bagi negara-negara di kawasan dan sekutu Amerika Serikat, ketidakpastian ini menciptakan ambiguitas dalam hubungan strategis, terutama dalam isu keamanan dan energi. Dunia membaca konflik ini bukan sebagai drama domestik Amerika, tetapi sebagai sinyal sejauh mana Presiden Amerika dapat bertindak tanpa konsekuensi internal. Negara-negara lain, baik sekutu maupun lawan, dapat menangkapnya sebagai sinyal. Bagi Indonesia, kemampuan sebuah negara adikuasa dalam memakzulkan atau tidak memakzulkan pemimpinnya berimplikasi pada pelaku utama dalam sistem global. Ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat bisa mengubah dinamika diplomasi, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Ketika Kongres gagal menahan tindakan eksekutif dalam kebijakan luar negeri, mitra dagang
seperti Indonesia harus menyesuaikan strategi untuk mempertahankan hubungan stabil terlepas dari turbulensi politik di Washington. Ini terutama penting dalam konteks investasi energi dari kawasan Amerika Latin dan keamanan maritim global. Di titik ini, tindakan Donald Trump terhadap Venezuela dan konfrontasi dengan Iran dapat menjadi bahan tuduhan dalam narasi pemakzulan. Tetapi institusi konstitusional Amerika Serikat membuat kemungkinan pencopotan sangat rendah. Sistem pemakzulan dirancang untuk membatasi penggunaan kekuasaan secara ekstrim, bukan sebagai mekanisme rutin untuk mengadili kebijakan luar negeri. Akhirnya, jawaban singkatnya adalah ya, secara teoritis memang bisa dimakzulkan, tetapi secara praktis hampir mustahil. Di tengah tantangan global, ini menunjukkan bagaimana mekanisme kontrol domestik berinteraksi dengan tekanan geopolitik yang kompleks. Jadi, apakah Donald Trump bisa dipecat? Secara teori iya, tapi praktiknya sistemnya dibuat untuk menahan itu terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan Peta Kuasa. Ikuti terus episode berikutnya, karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.